Sekian lama kita tak berjumpa, sementara kita hidup terpisah, saling menggoreskan cerita indah. Ingin rasanya kau ada teman untuk sekedar berbagi cindera kisah. Di mana kau kini teman, aku mencarimu. Di mana kau kini teman, aku mendambamu. Mari kita bertemu, karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu, kita sama tak berbeda. Temukanlah, temukanlah. Iya, yang sekarang edisinya beda. Biasanya kan ada temanis nih nemenin teman sinau. Tapi hari ini kita mau shifting sesaat aja ya, sekali lah ya, biar nggak terlalu bosen. Mereka nanti kita kerjain di Lapak Ranca. Sekarang saya mengerjain diri saya di sini bersama teman saya yang sama-sama ngecemesnya dengan saya. Kamu ini kayaknya cocok jadi dulu ngecemes, karena banyak sekali kita ini bicara to feel proud gitu ini, banyak sekali ngomongnya. Thank you tadi temannya sudah ngasih suara di awal. Sama-sama. Dia hari ini pensiun karena sudah mencapai usia tua. Jadi digantikan oleh saya sesaat, sebentar aja. Teman sinau biasanya itu ada jargonnya. Sinau tanpa ampas, bagaimana ya? Bagaimana Pak? Ngopi tanpa ampas, sinau tanpa ampas, ngopi cara cerdas, sinau tanpa ampas. Kalau ada suara bunyi alam yang seperti ini, jadi terdistract ya. Betul. Jadi salah-salah terus ya. Salah-salah terus. Tapi masalah nggak? Oh, tidak ada masalah. Kalian betul berarti ya. Lost doll. Di kesempatan sekarang teman sinau akan melihat, akan memperhatikan dan akan mengikuti kami ngobrol selama kurang lebih 1 jam lah ya ke depan tentang sesuatu yang mungkin di dalam hidup teman sinau nggak kepikiran. Ya kepikiran, ada profesi ini ada. Tapi maksudnya nggak ngerti kan detail-detail apa yang dilakukan oleh tamu. Langsung saya yang sama-sama ngecemes. Saya senangnya kalau sama Darius ini kita kasih satu umpan gitu. Dia bicaranya banyak, runut, panjang. Nah jadi sangat mempermudah pekerjaan saya. Enak kan? Sebelumnya kita kenalan dulu sama Doi ya. Kenalan dulu. Bagaimanapun orang harus tahu dia ini adalah dari sekian puluh ribu mungkin para fotografer yang terkenal. Dia ini menduduki 6 besar di Indonesia ya, nasional. Ya enggak juga sih. Oh enggak juga. Kebetulan aja itu. Mana ada sih kebetulan deh? Ya ada aja sih. Itu effortmu Pak. Thank you. Yang melihat effort sama itu kan dari orang lain. Bener ya? Yang menghargai kan orang lain ya? Jadi ya kebetulan di beberapa bulan yang lalu itu sempat ada salah satu media online khusus untuk sepeda menobatkan ya termasuk 6 fotografer cyclist kondang. Oh kondang, wih terkenal ya? Ya. Kondangan. Berarti kalau bilang kondang itu artinya pengakuannya orang ya. Iya. Jadi bukan yang maksudnya kita sendiri bilang oh ternyata aku ini nggak ada kompetitor yang banyak ya ternyata gitu. Tapi bukan kan, ya maksudnya orang lain yang mengatakan hal itu. Ya. Akhir-akhir ini memang sangat banyak kompetitor di industri fotografi untuk di industri sepeda fotografi. Ya, sangat-sangat banyak dibandingkan sekitar 4-5 tahun yang lalu. 4-5 tahun yang lalu itu masih bisa dihitung dengan tangan siapa-siapa aja yang istilahnya bergerak di industri seperti ini. Tapi memang karena pengaruh pandemi Pak. Jadi orang jadi rame-rame kayaknya berbondong-bondong pada naik motor.
cycling Iya, ya. Sama-sama benar. goes. Ya mungkin itu juga salah satu faktor yang membuat mereka semakin banyak. Ya itu kayaknya salah satu yang bisa dipilih oleh fotografer ketika event yang sifatnya kayak entertaining ya, konser gitu nggak ada. Jadi mungkin salah satunya adalah di dunia olahraga ya. Ya benar sekali itu. Jadi selama pandemi ini memang untuk masalah konser, kemudian event-event yang berkaitan dengan massa yang sangat banyak, itu memang benar-benar dibatasi, bahkan bisa dikatakan hilang. Bahkan hilang. Iya. Iyalah ya, bagaimana kalau ditiadakan semua, dibatalin semua konser-konser, mau nggak mau harus shifting ke area yang lain ya. Ya benar, bahkan untuk shifting ke area yang lain juga, misalnya mau masuk ke industri yang seperti yang sekarang saya tekuni, yaitu cycling fotografi, itu pun juga agak susah juga sebenarnya. Susah ya? Karena event sepeda, event olahraga juga dilarang juga gitu. Dilarang juga. Iya gitu. Jadi ya hampir semua lah kena. Terimbas juga ya. Yep. Teman Sinau ini Doi ini emang kondang di wilayah cycling ya, cycling photographer yang saya juga baru tahu. Tapi nanti si teman Sinau bisa mengikuti dan akan tahu apa dan bagaimana kegiatan dari cycling photographer yang nge-capture orang bergerak semacam kayak di goes gitu. Yep. Tapi selain yang pergoesan itu tadi, apa lagi sih sebetulnya yang dilakukan oleh cycling photographer itu? Sebenarnya banyak ya. Jadi memang besarnya itu di cycling. Besarnya di cycling. Cuman untuk event-eventnya itu banyak juga. Jadi misalnya kayak triathlon kayak gitu, itu juga bisa ikut juga gitu loh. Running kayak gitu. Intinya yang objeknya tuh bergerak sangat cepat gitu. Dan gitu. Itu pasti sulit. Sulit atau enggak itu hanya tergantung pada kebiasaan. Pada dan kalau kebiasaan. kita ngerti triknya. Nah, ngerti triknya. Yep. Gitu. Kenapa kok aku lebih pengen mengetahui hal-hal yang berbau teknis itu ada di awal, dikarenakan gini loh. Ini aku belum menanyakan sesuatu yang bersifat sarana dan prasarana. Yep. Kenapa kok teknik dulu yang dibicarakan? Aku memikirkannya aja udah pusing. Gini ya, peralatan sebagus ini, sebesar ini pasti mahal. Ya kan? Yang aku tanyain lebih dulu itu perjalanan untuk mendapatkan sebuah deng dang ini tadi. Ini kayaknya seharga diri. Ini seharga mobil second. Enggak juga. Mobil Eropa second. Kamu lihat ya bentuknya gino-gino kayak Darius. Dan yang ini enggak ngerti juga. Ini kamera wide, kamera gino, kamera gendat seperti ini. Aku yakin harganya pasti di atas 10 jutaan lah ya. Iya, bisa dikatakan. Nah, untuk perjalanan mendapatkan ini, tunggu dulu. Ini semua perjalanannya kan didapatkan sendiri kan? Iya, ini semuanya didapatkan sendiri. Dengan susah payah sendiri kan? Iya. Bukan karena Anda di endorse kan? Enggak ya. Ya berarti murni sebagai pekerja. Ini adalah benar-benar sebagai investasi Anda dalam bekerja. Ya, ini merupakan investasi dan juga merupakan hasil selama ini. Soulmate. Iya, soulmate. Mau nggak mau kan dia dibawa kemana-mana. Iya, nggak ada mereka nggak ada saya juga. Makanya nggak ada mereka nggak ada lu juga gitu. Nanti kita tanya soal passion, ya. Nanti kita tanya soal passion. Sebelum nyampe ke passion, yang aku mau tahu itu sebetulnya adalah Pak, pekerjaan-pekerjaan semacam ini, fotografer apa segala macam ini di zaman saya dulu. Kayaknya mungkin lebih senior saya. Pasti. Di zaman saya dulu, kayak gini ini kan nggak kepikiran. Yeah. Nggak ada juga event-event yang mempertontonkan betapa mahalnya sepeda. Sepeda itu merek sampai ada kayak McLaren aja ngeluarin sepeda goes. Yang mana harganya ya hampir sama kayak Mercy, ya kan? Ya, zaman dulu itu orang-orang untuk menunjukkan kelasnya mereka di dunia perfotografi itu jadi paling memfoto kayak misalin model kondang. Iya, benar. Misalin jadi fotografernya National Geographic. Iya. Terus kemudian kalau zaman dulu itu Fashion Week. Iya. Benar. Kayak gitu-gitu sudah jadi orang bakal kondang kan? Iya, sempat. Ya kan?
Firman Iksan, Iya. ya kan? Terus siapa kelas-kelasnya zaman itu dulu? Setelah Pak Firman Iksan, Arbain Rambe, Arba'in Rambe. Roy Genggam, Iya, Ya itu kan? beliau pun juga masih eksis sih senior, sebenarnya. tapi masih eksis ya sekarang. Iya. Aku lumayan tahu banyak soal fotografi. Soalnya punya teman sedang juga dari fotografi. Dunia yang semacam ini menurut Darius sendiri pada awalnya itu apakah sebuah kecelakaan atau emang dedemenan dari awal? Ini sebenarnya kalau untuk dunia masuk di fotografi sepeda ini sebenarnya awalnya kecelakaan yang benar. Kecelakaan yang indah loh ini, duitnya dapatnya Iya. banyak. Ini sebenarnya merupakan suatu kecelakaan. Jadi awalnya dulu nggak sempat kebayang untuk moto kayak gitu. Apalagi kebayang untuk punya kamera yang lebih dari satu. Sangat-sangat nggak Ini kebayang. tapi ini all you have atau masih ada lagi? Masih ada lagi sebenarnya di rumah. Waduh, kamu serakah juga. Cuman ya nggak mungkin lah dibawa semuanya juga. Nggak mungkin ya ketahuan kalau saya banyak hartanya gitu. Tapi kemana-mana saya tahu dong ini naiknya motor. Ya Ya kemana-mana. karena memang paling karena lebih harus fleksibel movingnya sih. seperti itu. Ya, Tapi ini kan mobilitas. bahaya juga kalau bawa motor gitu. Ya. Bahaya nggak sih? Apalagi musim nggak jelas kayak gini. Ya sebenarnya memang bahaya gitu ya. Cuman kita kan bisa antisipasi lah. Bisa Oke mau antisipasi. hujan berarti aku harus bawa tas yang kayak gimana gimana. Waduh, ya Kayak ini gitu. pasti ada hubungannya dengan packaging dari mereka Yep. ini. Jadi maksudnya itu kalau pas lagi kayak gini harus bawa tas yang harganya puluhan juta juga. Enggak juga. Enggak juga ya. Malah tas saya murah beli di online cuman 100 ribuan. Tapi kelihatan banget bedanya ya. Kalau Heeh. fotografer profesional itu nggak mungkin bawa kameranya perlengkapannya pakai obrok, Bu. Obrok. Kayak sepeda, gombe obrok. Karena Emang mau banner-e. kulaan, Bakul Terus ono Mas. banner kulaan beras. terima jasa foto benda bergerak-gerak ngono. Masih banyak yang bakal kita obrolin nantinya. Jangan kemana-mana, teman Sinau. Tetap dengan 3M-nya, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, itu utama. Kesehatan Anda yang utama. Jangan lupa untuk selalu jaga pola hidup sehatnya. Makannya juga yang teratur, yang bergizi, enggak yang sembarangan. Nah ini salah satu contoh yang mengandung kesuburan. Jadi memang mempengaruhi hasil dari ini dia suburnya seperti ini. Kalau pengen punya cita-cita tinggi harus setinggi-tingginya. Cita-cita boleh banget sangat tinggi. Tapi jangan lupa bahwa effort itu diperlukan untuk sampai ke arah sana ya. Benar. Close up and personalnya Darius. Nanti kita akan kupas setelah aku kepengen ngopi berikut ini. Tunggu kopinya dari rata-rata ya. Kembali ke Ipok Sinau, Ipok Sinau, teman Sinau. Hari ini kita bersinau dengan Mas Darius, seorang fotografer cycling yang tugasnya itu penuh dengan tantangan. Hadap kanan, hadap kiri, koprol, salto, ngesot, apapun dilakukan demi mendapatkan gambar yang ciamik soro. Benar. Ya kan? Oh itu dedikasi Pak ya, dedikasi. Ya, Dedikasi terhadap dunia pekerjaan dan memang itu masuk seni dong ya. Kesenian masuk kan seni, ya? semuanya Masuk kesenian juga. Masuk seni, ya. Ini fotografernya yang bergerak ini juga perlu ngedit ya? Perlu sangat-sangat diperlukan. Oh malah sangat Ha. diperlukan ya. Kemampuan editing berarti ya termasuk salah satu yang diandalkan. Ya, untuk ngedit itu sebenarnya lebih ke basic ya. Malah basic gitu ya? Basic. Enggak bagi semua fotografer Oh bagi sebenarnya semua. kebutuhan untuk ngedit itu sebenarnya adalah basic. Karena kita sebenarnya sangat susah. Kalau misalnya mengambil foto bagus, itu benar tanpa editan itu bisa diomong sangat susah. Sangat susah. Iya. Tapi bisa kejadian sih. Bisa kejadian. Momen paling ya. Momen, ya. Cuman kalau untuk istilahnya lebih ke profesional, lebih ke kerja, ya kan. Kita nggak bisa juga ngatur mereka untuk setting. Oh kamu harus di sini ya, kamu Iya. segini. Kita nggak bisa. Soalnya yang difoto massal. Massal. Jadi memang banyak. edit dan editing itu pun juga hanya sebatas basic aja, cuman cropping aja. Oh gitu. Enggak jadi- yang harus grading warna cahaya lalala lili gitu ya. enggak. Enggak Itu- yang serempong gitu ya. Enggak lah. Iya, iya. Itu ya jadi untuk editing itu enggak terlalu ribet seperti kita ngedit wedding atau private Oh, enggak, iya, enggak iya, kayak iya, gitu. iya.
Lebih bebas sebetulnya. Iya, Karena benar mungkin kan begitu. biasanya kan kejadiannya pagi banget Yap. gitu ya. Sebenarnya ini lebih ke masuk ke kayak seperti jurnalistik ya, foto Jurnalistik. jurnalistik kayak gitu. Jadi kita nggak perlu Fotografi edit yang terlalu jurnalistik. berlebihan, nggak perlu gitu ya. Jadi at least apa yang kita Mau pengen itu disampaikan. tersampaikan gitu. Hmm. Cuman itu aja. Oh seperti orang ngomong kan ya, seperti orang ngomong. Ya. Meskipun nggak jelas, tapi kalau artikulasi kita kebaca orang kan orang jadi tahu kita Iya, ngomong apa. bener. Aku kok pinter sih? Ya ampun, ini model apa sih ini? Tapi ya sebelum itu semua kita perdalam lagi, kita mau tahu sebetulnya. Si Bang Darius ini sebelum jadi fotografer kondang itu tadi, itu sebetulnya dulu-dulunya doi ngapain? Kan tadi katanya dia nggak kepikiran. Saya tahu lah, kayak model-model kayak begini nih rada-rada bandel paling gitu, cili. Ayo kita gali doi dari kecilnya. Biar teman Sinau tahu, setiap orang itu mempunyai sisi ya. Jangan dilihat sekarang dia kondang. Semua orang wah iyalah inilah alatmu bagus lah macam-macam. Nggak bisa. Orang punya story behind. Dan itu kita harus dengerin supaya kalian tahu, supaya kalian bisa meniru spiritnya dia, ya kan? Kita tanya mulai dari awal. Sebetulnya dari kecil pengen lu apa sih sebenarnya? Sebenarnya dari kecil itu pengennya apa saya juga nggak jelas. Dulu Nah, itu, kan kentara iya. kan dia ini. Dulu cita-cita ditanyain kecil mau jadi apa? Mau jadi tentara, mau jadi polisi. Standar Malah banget jadi ya, pilot. standar banget. Standar. Ya. Kemudian sampai itu pun sampai SMA jujur aja saya nggak ngerti. Saya itu pengennya mau jadi apa? Mau lanjut kuliah ntar takutnya nggak ada biaya. Mau Saat kerja itu, juga bingung. Mau kerja apa lulusan SMA? Iya kan? Oh zaman segitu, tapi tunggu, SMA berarti lulus tahun berapa nih? Tahun 2000-an, 2001. Wih itu udah lama banget, Nah. berarti kan paling enggak pada saat itu belum ada kompetitor yang banyak ya kan? Nggak ada. Jadi dulu itu sempat kuliah juga, kemudian kuliahnya berhenti. Nah, Oke, masih bandel nih. Iya, bandel saya waktu kuliah. Ya kan? Jadi saya tekankan lagi buat teman-teman, kalau misalnya kuliah sambil kerja, itu harus hati-hati. Jangan sampai tergoda sama kerjaan. Tergoda biasanya itu nanti kalau orang bekerja ngomong gini, jangan sampai kuliah mengganggu kerjaan. Iya. Jadi dulu waktu kuliah sering naik gunung. Naik gunung. Naik gunung, terus kemudian kalau naik gunung kan sering dapat sponsor dan sebagainya. Mhm. Jadi daripada UTS, daripada UAS nggak dapat apa-apa, mendingan aku naik gunung dapat duit, dibayarin lagi. Oh, kenapa bisa ada naik gunung dapat duit? Karena ada dulu kan sering juga ada sponsor dari perusahaan mana gitu. Oke, cuman bawa benderanya doang, berangkat kita naik Oh gunung. gitu. Ya, terus difoto, udah terus di Oh story. itu saat itu belum memfoto tapi difoto. Belum, waktu itu masih difoto. Masih difoto. Ah. Bawa sebuah panji aja dibayar. Iya. Kok gak ada yang nawarin aku ya? Enak kali hidup lu. Rasainnya. Itu terus habis gitu ya kuliah terbengkalai, terus kemudian seneng juga misalnya dulu kan kuliahnya desain. Oh Desain emang juga. kuliahnya udah ada bau-bau Iya, perinian ya. Seperti inian. Belajar desain cuman dikit itu aja udah bisa dapat duit. Bah, Nah, dulu kan jarang juga kan bener. kayak gitu. Akhirnya ya udahlah mending cari duit gitu. Bah, Diomong nyesel, ya mungkin sekarang nyesel, cuman mungkin waktu itu mungkin nyesel ya. Cuman sekarang ya udahlah. Let Ya us go udah on gitu. lewat. Ya udah lewat gitu. Ya udah gitu. emang penyesalan letaknya di belakang Pak. Kalau di depan namanya waspada. Iya, pendaftaran. Betul. Ya, jadi dari situ terus kemudian mulai beralih ke yang lain, coba kerja di tempat yang lain. Kemudian di salah satu tempat kerjaan berurusan dengan foto juga. Foto juga. Ya, Berarti sekolah DO. Iya, bukan DO sih. Mengeluarkan diri. OD secara tidak sengaja. OD itu ODW. Oh dewe. Secara tidak sengaja. Ya, Karena secara- terlalu banyak bolos. Iya, karena pengennya sih termin 2 semester, kan maksimal kan 2 semester. Akhirnya Akan tetapi lupa bahwa 2 semester itu ternyata cepat. Dan akhirnya berlalu begitu saja dan berlalu wassalam. begitu jauh. Iya, begitulah. Waduh, padahal udah semester berapa itu? 5. 5. Oh lumayan sia-sia dia. Ya ampun. Tapi kan malah hasil ya. Ya, Oke, begitu. terus kita lanjutkan lagi. Setelah itu tadi, Setelah yang ada hubungannya dengan foto-foto? Oke, bekerja di suatu tempat, kebetulan berurusan dengan olahraga, lebih ke basket ya sebenarnya. Sebentar, perbasketan. Zaman tahun itu Nah, di BL. ya, Pak Sulananda. ya di situ Iya. ikut
bentuk basket Indonesia waktu itu. Di situ terus kan belajar juga akhirnya masalah foto, kemudian nulis berita dan sebagainya di situ karena memang dituntut untuk ya krunya cuma dikit, ya udah buat foto. Buat foto sekaligus nulis gitu. Ya nulisnya cuma dikit-dikit sih. Cuma dikit. Lebih ke gimana caranya ngorganize jadi IO lah, belajar IO itu di situ. Nah, di situ awalnya bersentuhan dengan foto. Kemudian setelah itu selesai di situ ke tempat kerja yang lain, nggak ada hubungannya dengan foto. Nggak ada hubungannya dengan foto. Nggak ada hubungannya dengan foto. Di 2 pekerjaan setelah itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan foto. Ngapain? Sempat jadi PR-nya salah satu brand untuk suplemen gym. Suplemen fitness dengan body yang hasil. Oh nggak masalah ya. Nggak masalah. Kalau Malcolm itu yang penting adalah ngecemes. Iya benar. Iya kan. Dengan body masalah kayak body yang kayak gitu bodoh ya. Bodoh lah, yang penting. Yang penting laku. Itu terus ya akhirnya setelah bekerja ikut orang kok feel-nya nggak dapet. Bekerja ikut orang feel-nya nggak dapet ya, kayak memang kayak udah dapet tunjuk bahwa saya emang nggak usah ikut orang ya. Iya, akhirnya mulai berapa jalan lama? sendiri. Berapa tahun? 2 tahun? Ya 2 tahun. 2 tahun di 2 tempat yang berbeda. 2 tahun di 2 tempat yang berbeda. Waduh, termasuk juga ya. Pindah-pindah gitu ya. Maksudnya lu orangnya emang kayak gitu ya? Maksudnya gini, kalau saya sih orangnya gini. Jadi saya berada di tempat kerja sebelumnya. Kerjaan misalnya A gitu ya. Saya keluar, saya nggak akan mau masuk di tempat pekerjaan yang hampir sama. Jadi istilahnya kompetitornya dia. Kompetitornya. Karena aku lebih menghargai sebuah pertemanan. Iya, daripada merusak pertemanan. Daripada merusak pertemanan kita minum kopi aja. Nah benar. Mas Agung. Iya. Ini rata-rata selalu menemani setiap pembicaraan seru sengit, ya, perdebatan sengit angit. Waduh, ini saya selalu spesial karena gelasnya spesial. Ini tapi rata-rata Mas Agung yang buat. Aku seperti biasa Americano. Mas Agung ini? Mas Agung ini. Oh, susu kanan. Suka. Oh, iya. Susu kanan. Susu kanan itu terdiri dari ini ada susunan. Oh. Shushu kanan. Ini ada tobeli. Ini ada kayak jam, tobeli jam. Strawberry jam. Ya kan? Oke. Terus kemudian di atasnya strawberry jam apa? Oh, yogurt. Yogurt sama susu blending. Atau dibikin layer? Oh, di blending dulu. Cantik sih. Cantik ya, warnanya cantik ya. Cantik. Dia merah-merah bagaimana gitu ya. Thank you ya Mas Agung ya. Seperti biasa aku kan Americano. Aku tuh pencinta kopi yang sejatinya. Aku tidak pernah berlain ke lain hati. Kok kesini terus? Oke, itu tadi. Terus kemudian nggak mau merusak sebuah persahabatan, jadi pindah ke tempat lain yang beda. Bener-bener beda. Platform. Yep. Akhirnya sampai di suatu titik, udahlah, aku main foto lagi aja. Dari posisi lu di DBL itu ikut berapa lama sih? Hampir sekitar 5 tahun. Lama juga 5 tahun, terus udah 2 tahun. Terus kemudian 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, terus balik lagi ke fotoan. Iya. Kaku nggak? Awalnya kalau mau bener-bener yang profesional memang kaku, sangat-sangat kaku. Tapi kemudian ya udahlah dijalanin aja karena nggak mau gimana lagi. Aku udah netepin aku pengen kerja sendiri dan hasilnya dari sini dan itu memang sangat berat. Ada pencerahan gitu nggak dalam hidup lu? Sini. Tuhan kasih cuing gitu. Pencerahannya sih sebenarnya setelah itu. Wah. Setelah itu jadi ini menarik. Ya. Ini menarik. Jadi setelah itu aku main foto gini ya sama seperti teman-teman fotografer yang lain. Main foto itu ya yang beauty motret yang cantik ala-ala gitu ya, yang gitu. Pada umumnya ordinary photographer ya. Terus habis itu main wedding, main pre-wed seperti itu. Kemudian dengan waktu itu banyak banget yang namanya istilahnya fotografer baru. Fotografer baru. Waktu itu saya juga hitungannya baru juga sih. Banyak. Sempat foto nudi nggak Mas? Loh, kalau itu pertanyaan yang mau gue ajukan. Kok didului sama Pak Budi? Justru itu salah satu yang berpenghasilan cukup besar Mas. Oh my God. Waduh. Jadi ternyata aku baru tahu yang muda-muda itu banyak duitnya. Ya, banyak sebenarnya. Enggak munafik juga ya. Emang pada dasarnya emang
Kenapa bisa? Tergantung bikin- kelasnya sih sebenarnya. Jadi gini, kalau cuman istilahnya cuman foto-foto nude biasa itu ya maksudnya kliennya. Karena foto nude itu ada yang bagi dua. Oke, gimana? Satu yang memang kita dibayar sama klien, yang satu itu kita malah bayar mereka, bayar model. Bayar model. Nah kalau yang bayar model kayak gitu itu ya ngapain juga karena saya kan cari duit sebenarnya. Malah kan mencari duit Nah, bukan malah ngeluarin ngeluarin duit gitu loh. Jadi kalau yang kita dibayar, yang jadi kita punya klien kayak gitu, itu bener ada lumayan. Oh. Kalau boleh tahu, kenapa fotografer itu kan dikatakan tadi ya sudah hampir semua fotografi kalau di awal-awal memang ngasih apa itu jadiin portofolio gitu Iya, atau benar, hanya benar. untuk menaikkan sebuah nama. Ya benernya ya memang perlu. Aku kalau ngomong sebenarnya. bagian yang ini aku selu-selu. Oh. Nanti ada yang di sensor, nggak boleh, oh, ini bahaya. Sama model-model kita dikejar-kejar. Enggak, ya memang inilah dunia. Iya, gitu, ya kan? benar. Jadi memang ada ya. Kita fotografer ini perlu portofolio. Perlu Portofolio untuk ibaratnya aku pernah moto kayak gini, aku pernah moto kayak gini. Jadi kita punya harga jual. Oh Nah, iya. terkadang untuk mendapatkan sebuah portofolio itu juga mengorbankan dalam tanda kutip fotografer itu sendiri. Mengorbankan apanya nih? Jadi harusnya fotografernya itu dibayar sekian, gitu kan? Nominal sekian. Tapi berhubung dia pengen ngambil portfolio itu, ya udahlah, nggak usah bayar, nggak apa-apa, tak fotoin. Nah, jadi otomatis kan ya dalam tanda kutip kalau itu banyak terjadi, ibaratnya kayak menghancurkan tarif fotografer itu sendiri. Tapi anyway itu sebetulnya regretful gak sih? Maksudnya lu nyesel gak sih sebetulnya? Enggak ya? Aku nggak akan pernah menyesali What's karena happen? itu proses gitu loh. Proses. Ya, Oke. itu proses untuk Suka buat saya aku jadi sampai sekarang ini. Kalau aku nggak ngelewati itu, nggak mungkin lah aku bisa jadi kayak gini. Benar. Sebuah kejujuran. Siapapun Anda, teman-teman Sinau, jujur itu memang penting ya. Kalau sudah mendapati lagi masa-masa sedang memang pada tahap itu dan proses itu, ya memang harus lalui. Tapi mau bagaimana lagi? Ya mungkin itu salah satu yang membuat hidup Mas Darius nanti kesini-sini lebih menarik. Tunggu ya, kita serve dulu yang namanya kopi ini. Sembari penasaran dengan ceritanya para fotografer ini, kita meminum kopi sebentar ya. Nah, sudahlah kita minum kopinya Mas Agung. Rata-rata ada di Mutiara Sulfat 2D1. Datang ke sini kalau nggak percaya. Ini enak, bener enak karena saya ini adalah orang bawel. Jadi kalau aku ngomong enak ya insya Allah enak. Ada juga jagoannya dia itu Suka-Suki. Susu kanan, susu kiri. Ya kebetulan saya ngambilnya yang kanan. Yang kanan. Kalau pengen penasaran yang kiri seperti apa ya datang, ya kan? Yep. Emang di sini semua serba dibikin penasaran. Karena memang Mas Bagus itu memang orangnya seperti itu. Jadi kalau pengen tahu sesuatunya lebih dekat, lebih kenal lebih dekat, datang aja dulu. Kita bisa ditanya-tanyain kok. Apalagi Agung. Agung itu termasuk salah satu barang dagangan. Kalau gitu saya boleh tanya ya? Ya boleh. Itu kan ada Suka-Suki ya, susu kanan susu kiri. Ya. Itu lebih besar mana yang apa? Lah ini yang dibahas malah lebih besar mana? Maksudnya volumenya. Ya. Aku ngomong volume ini Volume maksudnya. isinya, gitu. Berapa os. Sama Ya, Pak. sama ya? Kayaknya ya. Ya Mas Agung ya. Oh gitu ya. Tapi ya, kalau ya. argumennya Pak Darius beda lagi nanti. Beda Sudah lagi tapi ya? tidak usah ditanya. Dia tidak usah ditanya kemana-mana karena dia sudah tadi moto sesuatu yang baunya duitnya banyak tadi. Ya. Kita lanjutkan ceritanya setelah proses yang lembah zaman jahiliyah itu tadi. Iya. Setelah itu, tapi dapat duit banyak kan? Ya. Tapi itu sudah menghasilkan beberapa yang ada di depan ini enggak? Dengan yang itu? Mungkin bukan yang ini ya, tapi yang Bukan yang di ini. rumah. Oh masih banyak lagi ya? Ya, jadi menghasilkan yang itu. Kemudian sempat juga, jadi dulu itu moto itu wedding. Cuman wedding dulu itu awalnya sih motonya itu malah wedding daerah pinggiran. Maksudnya daerah pinggiran itu apa maksudnya? Gimana? Daerah Turen, Gondang Legi. Itu Oh, bukan Malang wedding, Coret. Itu manten namanya. Manten. Manteng, wedding, manteng. Jadi dulu itu sempat jadi bantu temen, terus akhirnya keblusuk.
apa ya ngomongnya keblusuk. Ya udah Terjerumus dalam. terjerumus. Nah, dalam perteropan kalau orang Oh tenda itu ya. iya. Ya lu banyak cerita lucu sih di sana ya. Jadi biasanya wedding itu di gedung kayak gimana terus mari gitu masuk ke dunia perteropan di sana. Itu banyak cerita lucu. Jadi mulai dari yang foto dibayar cuman makanan. Disegani itu namanya Anda disegani Pak. Iya dibayar sego akeh. Disegani fotografer yang disegani. Ya mulai dari situ sering juga bahkan ada yang akhirnya mereka istilahnya bayar tukang foto, tukang video itu menggantungkan dilihat dari angpaunya dapatnya berapa. Nah, kalau misalnya nggak nyucuk, nggak nutup, ya udah mereka nggak bisa bayar. Jadi saya pernah itu ke sana, ya udah karena nggak bisa bayar, sedangkan saya butuh duit buat nyetak dan sebagainya. TV-nya tak ambil, Ya tak jual. ampun kasihan. Ya udah bayarnya pakai TV. Ya ampun. Ya. Tapi memang ada ya memang kejadian kayak gitu enggak cuma Darius aja kan? Enggak, banyak dari Banyak teman-teman juga ya. yang kayak gitu juga. Oh, Kemudian ya. Oke, kembali lagi ke Kota Malang. Tetap mainnya sama pre-wed dan wedding kayak gitu, gedung dan sebagainya. Cuman kan terlalu banyak istilahnya kompetitor dan sebagainya ya. Jadi masalah persaingan harga, banting-bantingan harga itu benar-benar rame. Waduh, iya kejam juga. Ya. Kejam juga itu. Yang bagaimanapun semua dunia ternyata kejam ya. Iya. Di semua pekerjaan pasti hampir semua kayak gitu. Akhirnya sampai di titik, waduh aku ndak bisa kayak gini. Gak balik modal lagi kamera aku sembarang kalir, ya kan? Pada saat itu sudah membeli yang mahal-mahal ini? Masih di bawahnya. Di bawahnya lagi. Jadi awalnya sebelum jadi fotografer kondangan dulu ya. Iya, kondangan dulu. Iya, dulu. iya. Gitu. Jadi sampai akhirnya wis aku ndak mau ngambil untuk wedding sama pre-wed lagi. Dan ndak mau moto, ndak mau pegang kamera, istilahnya wis jenuh. Nah, Mungkin bisa ngambil spesialis cerai mungkin ya. Mungkin ya dari standby di pengadilan agama gitu ya. Unye ngawut. Saya sempat vakum beberapa bulan ya untuk nggak mau pegang foto sama sekali karena merasa jenuh dan merasa kecewa dan sebagainya. Apa yang lakukan pada saat di masa-masa transisi itu? Ya udah cuman diem kayak orang linglung, kita mau ngedit juga nggak bisa. Kontemplasi gitu. dia. Nah sampai akhirnya ada salah satu temen ini Nah, titik baliknya pencerahan. Nah, ini ceritanya ini dewa-dewa mengelmunimu. Ya kan? Saya itu diajak, ada teman datang dari Surabaya, pingin ngobrol yo ayo gitu. Anu makan sambil makan, oh ya wes ayo makan. Wah, diajaklah makan, tak pikir makan rawon apa gitu ya. Iya. Dijak makan pizza. Waduh, ya wes lah beneran. Karena saya sudah lama juga nggak makan pizza karena ya gimana lagi duit juga nggak ada ya kan. Kadang. Nah, makanlah kita pizza. Kita pesan 2 pen waktu itu 2 pen. 1 pen datang terus tak lihat pen ini kok sebenarnya gede ya kan. Cuman kan dibagi ada beberapa slice kan. 8 biasanya Pak. Nah, di situ terus mikir, oh iya foto itu ya kayak gini nih sebenarnya harusnya. Wah ini. Fotografi itu satu lingkaran. Cuman dibagi beberapa slice, ada banyak bagian. Sedangkan yang selama ini saya geluti, saya tahu dan banyak teman-teman yang tahu adalah cuman 3 yang saya sebut tadi, yaitu beauty, wedding sama pre-wed. Udah cuman 3. Sedangkan masih banyak, ada yang produk, ada yang istilahnya untuk ya jeleknya kayak jurusannya foto. banyak lah ya. Jurusannya banyak. Enggak cuma Gitu. 3 itu Nah, aja. Akhirnya di situ mulai mikir, oh iya kenapa aku nggak milih yang lain? Yang lain ini peminatnya ini sangat sedikit. Nah, disitulah saya mulai mencoba untuk berubah. Saya nggak ngambil wedding, Ngubah nggak strategi ngambil pre-wed, ngubah strategi semuanya. Saya kembali lagi ke sekolah saya yang dulu alma mater. Alma mater. Anda alma mater mana Pak? Saya dari Santo Yusuf Malang. Oh, sama dengan Pak Guru Aldo. Ya, saya cuma bedanya kalau saya mulai TK sampai SMA di sana dari bosen. Sekolah bosen. Iya, coba misalnya ada kuliahnya juga mungkin saya kuliah Bohong. Di situ juga. Aduh bohong loh. Bukti ini saya kisah ketemu. Dulu waktu sekolah itu bosen Mas. Akhirnya Sekolah lagi-lagi ketemu titik baliknya ya. Iya. Akhirnya ketemu lagi di alma maternya lagi. Di alma mater. Nah di alma mater itu kalau misalnya dulu kan bantu-bantunya itu cuman
ya semi pembina lah. Kalau misalnya ada acara sekolah wis jadi senior lah. Jadi ini Asik. bantu gini ikut Asik, bantu senior ya? ngatur dan sebagainya. Cuman setelah dari titik situ saya mikirnya apa sih yang bisa saya buat untuk sekolah saya gitu loh. Ya. Buset. Akhirnya Dedikasi, saya punya kalian dedikasi sampai foto, tua, Rek. ya punya kalian foto sama video ya udah. Saya yang jalan di situ. Jadi hampir tiap acara sekolah itu saya ada di sana. Moto mereka. Wah, jadi Saya hantu itu kayak sekolah. Kang. jelangkung. Jadi hantu sekolah. Iya, Menghantui jadi, sekolah. iya, beberapa teman-teman baik dari teman-teman guru dan sebagainya itu mereka ngomongnya tuh juluki saya itu kayak jelangkung. Datang Datang. tak di Gak diundang. diundang. Moro-moro ono teko moto, Heeh. ono teko video. Sing bayar sopo ya gak ono sing ngerti. Jadi gak dibayar. Lu foto yang kapan itu yang kucing kawin itu masih ada? Ada itu. Jadi seperti itu. Jadi banyak juga. Jadi itu saya lakukan selama ya sekian tahun bahkan sampai sekarang. Cuman sekarang lagi vakum karena memang nggak ada kegiatan belajar mengajar. Jadi itu tetap saya lakukan. Banyak yang ngomong, kon iki gendeng. Alatmu larang-larang tuku tapi gak dibayar. Kayak apa mutu? Cuman saya mikirnya ya Sumbangsi ya. ya sumbang sih. Saya bisa sampai kayak gini juga gara-gara mereka. Sekolah Gitu. itu. Jadi apa yang bisa saya beri? Waduh. Ya ini. Iya. Jadi volunteer ya. Teman Sinau, tepuk tangan dulu. Yang di sini semuanya tepuk tangan. Kayak gitu loh jadi alumnus itu kayak gitu loh ya. Ya Mas Mario ya Agung ya. Jadi kalau jadi alumnus itu seperti itu yang bermanfaat, ya kan? Benar. Nah, kita punya manajer itu juga dia magangnya di situ. Oke. Apa oke. BK ya dulu ya? BK-nya juga di situ karena dia anak psikologi. Siap. Bagian Nah. psikologi dia. Bagian psikologi jadi dia yang bagian begal anu itu. Apa begal psikolognya orang. Psikolognya. Ya. Jadi mungkin ya kayak tadi saya ngomong banyak yang ngomong kamu itu gendeng gak dibayar gini-gini. Loh, gak apa-apa gitu. Saya percaya Tuhan pasti kasih jalan. Dan Benar. ternyata memang jalannya di situ sampai saya bisa jadi kayak gini. Sampai membeli ini dan itu. Iya. Bukan karena saya dapat duit dari mereka, enggak. Tapi di sana Link. saya mengenal link. Baik. Saya dapat link baik, dari baik. mereka. Sampai akhirnya saya bisa seperti ini, lebih ke spesial ke fotografi untuk sepeda. Itu kayak gitu. Kayaknya suatu keniscayaan kalau orang itu berbuat baik itu pasti ada balasannya. Ya. Sebetulnya Tuhan itu nggak menyuruh kita berbuat baik itu karena syaratnya ini enggak sih ya. Asal kita berbuat baik, nothing tulus ya. Yep, nothing Nggak tulus. nggak mikir balasan apa itu pasti dibalas berlipat-lipat. Ya hanya Tuhan dan hati kita yang tahu ketika melakukan suatu pekerjaan itu. Ya tadi nggak pakai acara mikir, udah pokoknya berbuat saja yang terbaik dulu ya. Bahasa gampangnya itu ya pacarnya bikin Tuhan seneng tuh lah. Ya. Iya, kalau misalnya kekasih kita suka kan semua pasti dikasih, Tuh. ya kan? betul. Nah, Sip. seperti itu. Itu. Sama kan ya Darius ya? Ya sama. Jadi saya mulai dari dulu saya moto itu saya punya tiga prinsip ya jadi ya. Jadi yang pertama saya nggak akan istilahnya ngecas. Ngecas, nggak ngecas. Ditanya fee-nya berapa gini-gini enggak. Tapi itu khusus untuk 3. Itu kalau lowbat gimana nanti kalau nggak dicas? Ada power bank. Kalau nggak gitu di Mas. Biasanya aku ngisi tak ada tak PP Mas. Panel surya. Dipanasno. Engko isi ulang. Tak kira panel surya. Jadi Yakni apa? 3 itu. ya 3 itu yang pertama saya nggak akan ngecas itu kalau misalnya yang pertama moto untuk acara keagamaan. Acara. Apapun agamanya. Oke. Jadi Maksudnya nggak ditarif gitu ya? enggak ditarif. Ya. Lu mau ngasih ya oke, enggak ngasih juga enggak apa-apa, aku juga nothing tulus, nyantai aja gitu. Justru malah itu yang Mas Darius alami dulu, sekarang malah dihajar diterak wis pokoknya. Dengan mental yang baru yang lebih baik, istilah Iya. kayak gitu ya. Heeh. Jadi dulu itu misalnya kayak ada beberapa teman misalnya dari remaja masjid mana gitu ya misalnya. Mas iki kate kurban Mas. Sampean gelem mutu Mas. Loh ya gak apa-apa tak foto no. Loh gak apa-apa Mas. Sampean non muslim. Loh ya ndak apa-apa. Iya, nggak ada hubungan juga ya. Karena hubunganin. Justru aku malah takut koncomu gak apa-apa tak foto tak. Loh gak apa-apa Mas. Ya udah. Jadi kayak gitu. Terus di wihara juga pernah mutu-mutu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah moto untuk kemanusiaan, acara kemanusiaan kayak gitu. Udah pernah moto apa aja kalau dari kemanusiaan? Kemanusiaan ya seperti yang kapan hari sempat bantu-bantu dari
Ayah Agustinus Teja yang JKJT itu Jaringan Kemanusiaan Oh Jawa iya. Timur, yang menikahkan sekitar 1.000 pasang kalau nggak salah 1.000 itu. pasang wow. Ya itu. Jadi Luar ya, biasa. mereka butuh untuk volunteer untuk foto dan sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu untuk sekolah untuk alma mater. Ya, karena saya percaya pas semua pasti ada jalan. Dan Betul. memang itu terbukti. Saya kenal dari sepeda juga dari alma Link mater juga, sekolah. link dari sekolah. Yang akhirnya menghasilkan berbagai macam Iya. kecanggihan teknologi ini Betul. yang dimiliki. Ini kayaknya di tengah-tengah ini harganya kayak harga mobil, yang satunya kayak BMW seri sekian, yang sebelah sana kayak waduh. Kalau boleh tahu ya, perjuangan mendapat. Ini yang paling dulu yang mana ya? Yang paling dulu malah nggak ada di rumah. Malah di rumah. Ya, Jadi generasi mulai dari atasnya. generasi kamera film waktu itu saya pakai Minolta, kamera jadi masih film masih kretek kayak gitu. Yang krek-krek. Iya, Gitu ya, yang saya pakai diputar-putar Minolta. ya. Terus kemudian beralih ke Fuji Film. Itu harga sekitar 1,5an, cuma 1 jutaan nggak sampai kalau nggak salah. Tahun Waktu itu beli. ya. Tahun itu. Sedangkan kamera yang lain udah tinggi-tinggi. Iya. Harga 4 juta, 5 jutaan. Saya masih pakai harga 1 jutaan. Kemudian yang kedua, saya pakai merek sebelah, Canon dan sebagainya. Sebelah Fuji maksudnya. Iya. Mitsubishi ya? Terus terakhir ya yang kesini gitu loh. Ini yang mengandung kemahalan itu. Belum, masih ada lagi mahal sama enggak itu relatif. Relatif ya. Iya. Kalau misalnya duitnya emang 1 miliar ya nggak mahal. Enggak mahal. Nah, kalau duitnya cuma 2 juta yang dibeli 50 juta ya jelas Iya. mahal. Tapi dari semua yang ada di meja itu yang bisa diminum yang mana? Yang ini. Ini Pak. Luar biasa. Ini, ayo kita minum dulu. Ini termos sebenarnya ini. Bukan lensa, itu termos. Termos. Yang ini langsung ngambil dulu kayak jangan ambil punyaku gitu. Kita balik lagi ntar ya. Aku mau tanya itu yang di bajunya itu apakah dia seorang brand ambassador gitu. Tapi nanti aja jawabnya deh. Kita minum kopi dulu deh. Ya kan? Pening aku dengar ratusan juta pening. Kalau ngomong sama Darius bisa sebetulnya kurang waktunya biar kata 1 jam. Dia banyak banget materinya dan orangnya kita itu yang ting cheat and chat ya kayak kita ini ya. Ngobrol. Berarti kita itu misalnya jadi grup gibah itu cocok ya. Itu menggibah. Okay. Kapan kita buat? Ya kan? Khusus pergibahan kita. Khusus pergibahan kita. Semuanya menarik mulai dari yang kita dari awal tadi ceritanya sampai sekarang. Bahwasanya mungkin dulu waktu kecil lu nggak punya tujuan hidup yang gimana, ternyata sekarang banyak banget yang bisa dilakukan. Bahkan punya 3 prinsipnya itu ada yang segitu mulianya, kalau saya bilang mulia ya. Waduh, itu yang maksudnya teman Sinau harus ngerti ini, bahwasanya setiap orang itu mempunyai kayak titik gitu, titik di mana memang dia bergantungnya sama Tuhan atau mungkin dapat pencerahan juga dari mana, atau terus kemudian dia membaktikan dirinya seperti apa. Hasilnya nggak sia-sia, nggak mungkin. Ini semua itu karena memang dia menjalani itu semua, prosesnya juga dinikmati, ya kan. Nah sekarang udah pada kekondangan cyclingnya itu belum cerita. Kesulitan menjadi seorang fotografer kondang seperti yang dibilang tadi. Aku bilang kondang bolak-balik karena memang dia udah diakuin sih, mau bagaimana. Susah juga mau gak ngaku. Karena aku juga lihat hasilnya, buset dah emang oke. Sulit ya kan? Ya sangat sulit. Kan objek bergerak. Terus kayak mana tuh ceritanya? Jadi gini, pertama kali moto kayak gitu karena diajak salah satu istilahnya kakak senior saya di Santo Yusuf. Kebetulan dia itu ketua alumni, ketua PSI nasional waktu itu. Pak Irawan Jagaria, dia ngajak saya, ayo bantu moto. Nah, waktu ngajak bantu moto itu, pertama tak pikir, event sepedanya cuma segitu. Ternyata event sepeda gede, punyanya Jawa Pos waktu itu. Dan itu pesertanya 1.000-2.000, hampir 1.000-2.000-an orang. Buset. Dan saya harus moto teman-teman klub. Yang hire Bapak saya, itu tadi. iya klubnya Pak Irawan, yang sekarang juga jadi klub saya, yaitu jadi dari Racun Cycling Club. Nah, di situ saya harus istilahnya metani anggota klubnya itu dari sekian ratus ribu orang. Sedangkan pakaiannya sama semua, jersinya. Itu saya benar-benar dites
tes di situ itu. Capek, iya. Tapi kemudian setelah berlanjut ke event-event yang lain, akhirnya sudah mulai terbiasa. Oke. Gitu. Kalau diomong susah, semua kembali ke keterbiasaan. Karena saya moto untuk cycling itu ada dua cara saya moto. Yang satu adalah saya moto sendiri dengan membawa kendaraan sendiri. Oh, jadi oyong-oyong gitu. Iya. Buset. Jadi kamera saya langsung pasang 2 di kanan kiri. Buset. Saya bawa motor atau bawa mobil. Wow. Udah, saya ngikuti rutenya, saya harus tahu rutenya di mana. Saya harus hafal, spotnya kira-kira di sini. Berarti observasi dulu semalaman. Ada yang sempat observasi, ada yang enggak. Benar-benar buta. Waduh. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah saya harus istilahnya punya checklist. Sopo sing wis tahu tak foto iki. Buset. Pekerjaan Pak ya. Mikir. Oh ini belum tak foto, aku harus nyari dia orangnya lagi di mana sekarang. Oh, wow. Dan jarak yang ditempuh mereka biasanya 100 kilo ke atas, 100 kilometer ke atas. Enggak ya 100 kilo. Iya. Bah. Itu. Bah. Nah, yang kedua itu saya dibonceng. Ada yang joki saya. Saya ngadep belakang. Mabuk, Pak. Ya awalnya memang mabuk. Pula turun dari motor itu geringgingen kabeh wis mau jatuh gitu. Gak mobil, gak naik pickup, naik apa gitu? Awalnya memang naik pickup, tapi kemudian setelah melalui beberapa kali, jadi awalnya saya naik double cabin di belakang, duduk di belakang. Setelah beberapa kali nyoba pakai itu kurang leluasa, karena mobilnya kan terlalu besar. Jadi untuk kita nyalip untuk parkir dan sebagainya itu susah. Jadi mending naik motor aja, saya dibonceng ada belakang. Waduh, itu kayak gitu. Itu pun juga awalnya memang pusing dan sebagainya, tapi karena keterbiasaan akhirnya bisa sampai sekarang. Ya ampun. Tapi pasti rate-nya tinggi lah ya kalau sudah yang penuh dengan effort seperti itu. Ya susu lah kalau rate-nya. Ala-ala ya. Jadi aku sih jamin dia di atas 10 juta. Asik. Tapi itu, amin. tapi gitu tuh juga maksudnya lu di hire-nya itu juga per jam, per sesi-sesi gitu. Atau event? Per event? Per event. Kalau hire-nya per event. Dan itu yang main solo Pak ya? Di klub itu Anda solo? Ya, bekerja solo? Iya solo. Wow. Jadi solo, jadi mulai dari take, kemudian sampai proses editing dan semuanya saya kerjakan sendiri. Wow. Saya bayangkan, saya itu mabuk loh saya. Aku tadi diceritain dia harus membalikkan badan kayak gitu. Tapi untungnya untungnya dari situ maksudnya masih single. Ya saya enggak tahu ini berkah atau kutukan ya. Saya masih single. Saya berkah, saya single jadi saya bisa kemana-mana ke luar kota, jalan-jalan. Tanpa ada yang di mana Pak? Ini anakmu nangis Pak, minta susu Pak gitu ya. Kutukan ya sedikit. Janganlah. Ya. Lewat. Ya mungkin calon saya mungkin masih di dealer lah, belum keluar. Oh calon masih di dealer. Sebetulnya undangan sudah ada, tinggal cetak nama. Mungkin butuh istri angkat atau apa. Oh istri angkat. Ya. Atau istri tiri. Aduh ternyata ya berat banget. Tapi berapa tahun dijalani cycling fotografernya? Ya jalani ini ya mungkin sekitar 7-8 lah, hampir 7-8 tahunan. Lama dong ya. Event-event besar nasional internasional juga ya. Benar. Nasional internasional juga. Ya. Pak, Anda pernah ikut selain di hire itu, maksudnya pernah ikut sebuah media besar gitu nggak sih? Yang di luar ini ya, di luar perolahragaan. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Jadi memang benar-benar freelance ya? Jadi benar-benar freelance. Terus ya begitu aja. Jadi sebenarnya bukan terkenal tapi dikenal sama teman-teman cyclist itu sebenarnya karena apa yang saya lakukan selama ini dan menurut saya anggap itu benar. Jadi biasanya ya kalau tukang foto event kadang moto itu wes pokoknya aku sing kenal tok tak foto. Ya kan, yang tak upload juga yang kenal aja. Atau cuman yang hire saya. Itu yang saya foto. Tapi kalau saya enggak. Kabeh tak foto, semua tak foto, semua di-upload, semua tak upload, semua tak edit. Kenapa? Karena biasanya kalau orang event biasanya enggak usah ikut event sepeda, event lari atau gimana pun. Mereka itu
pingin punya kenang-kenangan, ya kan? Pingin punya kenangan. Lah, aduh aku wis kadung action gaya-gaya, tibake wah di foto tibake fotoku jebule tak goleki gak ono. Kecewa. Iya, kecewa mereka pasti. Saya menempatkan posisi saya di posisi mereka. Iya. Dan itu akhirnya yang membuat saya dikenal sama teman-teman. Jadi Itu juga strategi tuh. Iya. Ternyata dari situ selain lincah lihai juga dia sangatlah pintar Nah, ya teman itu. Sinau Jadi- ya. Orang memang harus begitu ya. ya Itu saya rasa itu bukan trik tapi itu strategi strategi memperluas pasar. oke, iya. Iya kan? Bener-bener juga. Memang orang harus cerdik dan cerdas Ya. dan pandai. Jadi ya kadang sempat mikir, waduh aku dibayar sak mini, dibayar cuma segini tapi yang tak foto ya udahlah. Tapi dari yang kecil-kecil sak mini tambah mini itu kan jadinya segono Ya, gitu. Amin ya, karena gara-gara seperti itu, apa yang saya lakukan seperti itu, akhirnya ya bisa jadi yang sekarang ini. Wow, aduh, ini nggak bisa ya. Aku membayangkan seorang Darius itu apakah ini pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah ini sudah menjadi ujung dari sebuah dedikasi terhadap dunia fotografi, ataukah akan mendapatkan lagi sebuah enlightenment, terus kemudian oh ternyata aku lebih besar lagi di sini. Umur berapa sih sekarang Darius? Untuk umur saya 38. Masih kinyis-kinyis guys. Aku nggak, itu sebuah fitnah. Aku bilang kinyis itu fitnah. Masih 38, masih sangat bisa menemukan lagi hal yang lebih besar lagi. Kepengen nggak atau memang mandek di situ? Kalau Nyai itu imut kok. Oh itu imut. Ibu-ibu mutlak. Ya saya. Jadi kalau untuk fotografi saya berusaha untuk tetap berada di jalan ini. Oh karena sudah Dan menemukan saya sebuah mencoba- kenyamanan. Iya, bukan. Jadi aku akan mencoba sesuatu lagi, mungkin sesuatu yang beda. HI? Mungkin. Gak kepengen? Untuk HI sempet sih dulu jalan ya. Untuk HI dan sebagainya. Cuman sekarang lebih ke ini aja. Aku fokuskan dulu. Aku pengen bener-bener sesuatu gimana sih. Karena persaingan untuk dunia fotografi yang di cycling ini sekarang kan udah mulai banyak. Udah mulai banyak. Gimana caranya kita buat sesuatu yang beda. Nah, itu. Ya, strategi lagi dia pakai. Bagaimanapun itu kayaknya memang sekolahnya memang menghasilkan anak-anak yang berpikiran gimana memperluas ekspansi. Iya. Karena Walaupun itu dari dunia yang sama. iya benar, karena untuk masa-masa saat ini kita benar-benar harus berpikir seperti itu. Benar. Kalau misalnya kayak Mas Darius sih kan nggak mikir gimana anak istri ya sehingga memenuhi kebutuhan dapur dan sebagainya. Kalau sekarang ini ya misalnya hasilnya dapat dari gede-gede gitu kepikiran untuk membuat apa sesuatu yang baru, studio apakah apa gitu? Kalau Yang studio yang bentuknya building gitu. Kalau studio untuk building sih enggak ya. Malah Sampai saat enggak ya? ini masih enggak. Anda memang orang lapangan ya Pak ya? Iya, saya enggak betah di lapangan. Gak betah di dalam sebuah Di ruangan. dalam sebuah ruangan itu enggak betah, dan untuk bidang saya seperti ini memang jauh dari kata-kata studio. Oke. Karena andai kan ada studio akhirnya enggak kepake. Nggak kepake, benar. Yang difoto di luar kok. Benar. Iya kan? benar. Jadi jarak enggak terlintas lah bayangan Nggak untuk terlintas membuat malah. studio. Mungkin dulu sempat kepikiran mau buat studio dan sebagainya gini-gini, cuman waktu itu sempat hitung-hitungan, waduh dengan istilahnya fee-nya untuk wedding, pre-wed dan sebagainya, kalau indoor studio itu segini Nggak gak nyampe. lucu, enggak nyampe. nyampe. Wis mending enggak lah. Dan sampai sekarang akhirnya puji Tuhan enggak kepikiran sampai saya gitu, tetap mau fokus Wah. di sini aja. Anyway di luar daripada itu pertanyaanku yang dari tadi itu aku mau sampaikan cuman aku lupa mulu. Kayak yang fotografernya National Geographic atau Discovery Channel yang moto-moto alam kayak gitu tuh itu kategorinya fotografer apa itu? Kalau yang kayak gitu kan lebih ke wildlife ya. Kayak Wildlife. gitu. Iya, jadi mereka moto-moto kayak gitu, dan basicnya mungkin mereka juga nggak kepikiran juga. Saya percaya teman-teman yang berjalan di situ mereka nggak kepikiran juga untuk di Ke arah sama sana. National Geographic dan sebagainya. Mereka nggak akan kepikiran di situ karena semuanya berawal dari hobi. Kebanyakan kayak gitu. Kalau kita nggak mencintai pekerjaan itu, kita nggak akan bisa enjoy.
Sama juga saya dengan Catat nih ya teman Sinau. sama dengan Enjoy. main foto untuk sepeda. Kalau saya nggak benar-benar mencintai sepeda, saya nggak akan jalan kayak gini. Dan gak akan menemukan passion. Nggak mungkin nemu passion. Saya nggak mencintai alma mater saya nggak mungkin bisa moto dengan sekian tahun. Iya. Nggak mungkin. Iya. Semuanya Jadi, kembali ke cinta. Do what you love what you do. Yep. Do what you love what you do. Wah, panjang, padat, dan terus kemudian menjadi sesuatu yang interesting. Saya sih sebetulnya pengen menggali lagi, tapi ya udah 1 jam kita di sini. Takutnya teman-teman nanti huek kekenyangan, ya kan? Karena aku yakin kita masih bisa bahas ini di segmen yang berbeda lagi, di cerita-cerita yang menginspirasi. Kalau ini sekarang kita kayak misalnya Ipok Sinau tuh menampilkan seseorang dengan profesinya. Nanti Ipok Sinau juga mungkin ada segmen yang namanya kayak tokoh. Nah, ini dari tokoh, dari cycling, dari fotografi. Nah, mungkin kita akan undang lagi Darius oke ya? Kalau misalnya diundang lagi oke ya? Siap. Berbagi ilmu tuh saya rasa nggak bakal akan kehabisan, malah tambah banyak ya kan? Iya bener. Jangan pernah pelit sama ilmu. Jangan pelit sama ilmu, guys. Jangan pernah pelit. Karena kalau pelit ya udah kamu berarti akan berhenti di situ, kamu nggak akan maju lagi. Benar. Karena cakrawalanya nggak terbuka. Yep. Waduh. Aku sesak napasnya itu gara-gara gini. Akhirnya menjadi gini, seorang Darius itu memberikan banyak pelajaran. Jadi benar-benar kita itu sinau tanpa ampas, ngopinya cara cerdas. Gara-gara kopi yang menstimulus otak kita untuk menjadi berpikir lebih fokus lagi tadi. Terus kemudian kita sinau tanpa ampas. Sebetulnya bagaimana mau tanpa ampas, tapi ya memang kurang ya, waktunya kurang, kayak kita dibatasi waktu juga. Thank you banget ya Pak, kita akan ketemu lagi nanti. Siap. Jangan lupa teman-teman yang ada di rumah, teman Sinau, untuk selalu 3M-nya, mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian menunggu kami bulan depan, ya kan? Sembari menanti kopi rata-rata. Jangan lupa di rata-rata Mutiara Silva 2D1, Suka-Suki, Cappuccino, terus kemudian Americano, produk-produk oke yang lain, ada rice bowl-nya, itu enak banget tanpa MSG dijamin. Terus kemudian untuk project ini thanks to PP Associate, thanks to AA Studio, thanks to Lovely Manager, kemudian Temanis. Hari ini saya bajak acara Anda, semoga yang lain suka. Kemudian rata-rata thank you buat kopinya, buat supportnya, buat Mas Agung, buat Bapak Guru yang selalu ngomongnya aneh-aneh itu, yang ada di belakang sono. Itu namanya Mas Bagus Sasmita. Ikuti IG-nya ya. Kami di Taman Nada Project, Lapak Ranca, Ipok Sinau, rata-rata PP Associate. Thank you buat semuanya. Thank you for subscribing. Thank you for comment and thank you untuk like-nya. Ditunggu ya. Sehat selalu. Hebat semuanya. Terima kasih. See you. Usia kita yang tak muda dan kenangan kita terus terbawa, saling mencurahkan tangis dan tawa. Ingin rasanya kau ada, yo teman, sekedar berbagi cindera kisah. Di mana kau kini teman, aku mencarimu. Di mana kau kini teman, aku mendambamu. Mari kita bertemu, karena saat ini ku rindu. Semoga kamu begitu, kita sama tak berbeda. Temukanlah, 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 yo temukanlah, temukanlah, teman. temukanlah. Sama kita, sama Sekian kita. lama kita tak
berjumpa temukanlah. Versi bedanya. Thank you. See you.